dalam acara Bingkai, Bincang Kesehatan dan Informasi. Kali ini Sobat Bingkai kita akan membahas bersama tentang penyakit tidak menular bersama dengan Grebeg Waras. Baik Sobat Bingkai, di samping saya sudah ada narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Astrika Hidayat AMD. Selamat siang, salam sehat Bu Astrika. Selamat siang Bang Aziz. Ibu Astrika ini adalah pemegang program penyakit tidak menular di Puskesmas Perawatan Muti Kota Kediri. Beliau juga yang telah mencanangkan adanya inovasi yang baru yang disebut dengan Grebeg Waras. Apa itu Grebeg Waras dan apa itu penyakit tidak menular? Mari ikuti terus acara kami di Instagram Live Puskesmas Perawatan Muti. Baik Ibu Astrika, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Ibu Astrika saya berikan waktu untuk memberikan sedikit materinya pada tema kita kali ini. Silakan Ibu Astrika. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bang Aziz. Sobat Bingkai, saya akan menjelaskan tentang program PTM. Apa itu program PTM? Program PTM adalah singkatan dari penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak ditularkan kepada orang lain. Kenapa program ini diadakan? Nah, kenapa? Karena merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan kematian yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular ini. Karena kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular itu sangat tinggi. Apa saja penyakit tidak menular itu? Di antaranya seperti stroke, hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian kencing manis, jantung, asma, kanker, kolesterol tinggi, thalassemia, lupus, katarak, glaukoma dan juga gangguan penglihatan. Yang lebih memprihatinkan lagi, penyakit ini tidak menyerang usia tua, tetapi usia produktif di antara usia 15 sampai 59 tahun, yang dikarenakan terutama karena pola hidup yang tidak sehat. Kemudian untuk itu upaya pemerintah untuk mengendalikan penyakit tidak menular ini dibentuklah Posbindu. Apa itu Posbindu? Posbindu adalah singkatan dari Pos Pembinaan Terpadu. Di sini Posbindu merupakan kegiatan untuk memonitoring, mendeteksi secara dini adanya faktor resiko penyakit tidak menular. Biasanya sasarannya adalah usia 15 sampai 59 tahun. Nah, kapan itu Posbindu dilaksanakan? Biasanya dilaksanakan setiap sebulan sekali di kelurahan masing-masing. Kemudian tujuannya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor resiko penyakit tidak menular. Kemudian seseorang itu setidaknya harus 1 kali dalam 1 tahun itu melaksanakan screening kesehatan, di antaranya penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar perut, kemudian ukur tekanan darah. Nah, seseorang bisa mengetahui kondisi kesehatannya itu sehingga bisa mencegah penyakit tidak menular, serta bisa diketahui terkena penyakit tidak menular, bisa langsung mendapat pengobatan sejak dini sehingga tidak sampai terjadi komplikasi. Itu yang sangat ditakutkan. Kemudian apa saja kegiatannya di Posbindu itu? Di Posbindu itu seperti Posyandu mungkin yang lebih dikenal karena lahir lebih dulu ya. Kalau Posyandu itu, kalau Posbindu itu sasaran usianya itu antara 15 sampai 59 tahun. Di sini kegiatannya ada di 5 meja, hampir sama dengan Posyandu ya. Nah, di situ ada di meja 1 pendaftaran, kemudian di meja 2 itu wawancara self reporting questionnaire. Apa itu? Ya, itu adalah wawancara psikologis selama 30 hari terakhir. Pertanyaannya ada 28, itu meliputi contohnya saja ya. Apakah Anda merasa pusing? Apakah akhir-akhir ini sulit tidur? Apakah Anda sering mengalami gangguan pencernaan? Apakah Anda tidak bahagia?
seperti itu Bang Aziz. Iya. Kemudian untuk yang di meja ketiga itu pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan juga mengukur indeks massa tubuh. Bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh? Ada rumusnya, yaitu catat ya, berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter kemudian dikuadratkan. Atau bila Anda memiliki HP Android, nah di sini Anda bisa download di akun Play Store, kemudian kalkulator IMT. Di situ sangat mudah, jadi Anda hanya tinggal memasukkan tinggi badan, kemudian berat badan, dan di situ akan muncul hasilnya. Kemudian untuk yang di meja keempat itu pengukuran tekanan darah, kemudian cek gula darah, dan yang meja kelima itu konseling. Kemudian bagaimana cara mencegah penyakit tidak menular itu? Tentu dengan pola hidup sehat. Bagaimana pola hidup sehat itu? Satu, yang jelas tidak boleh merokok. Ingat itu ya Sobat Bingkai. Kemudian laksanakan aktivitas fisik. Kemudian aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Jaga pola makan, kurangi ngemil. Kemudian tidak boleh minum alkohol tentunya, karena bisa mengakibatkan obesitas, kanker paru-paru, jantung, kemudian gangguan pencernaan, stroke, kerusakan ginjal, dan yang lebih memprihatinkan lagi bisa menyebabkan kematian. Itu yang paling bahaya ya. Kemudian Anda harus berhati-hati dan menjaga pola hidup sehat. Bagaimana mengatur pola hidup yang seimbang? Nah, dengan 4 prinsip gizi seimbang, yaitu mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam, karbohidrat, protein, sayur dan buah, kemudian olahraga fisik minimal 30 menit sehari, menjaga berat badan ideal, dan juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, di sini salah satu program unggulan di puskesmas kita ya Bang Aziz, yaitu adalah Grebek Waras. Apa itu Grebek Waras? Grebek Waras adalah screening kesehatan yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan itu dengan kita mendatangi ke acara-acara seperti pengajian, kemudian arisan, kemudian pertemuan RT RW dan juga Karang Taruna. Nah, di situ nanti kita melaksanakan screening kesehatan yang dilakukan biasanya seperti penimbangan berat badan, kemudian ukur tinggi badan, lingkar perut, pengukuran tekanan darah, dan juga pemeriksaan gula darah, acak ya biasanya. Nah, di situ nanti masyarakat biasanya menyiapkan, biasanya tidak sebelumnya itu tidak makan dulu atau mungkin tidak ngemil-ngemil dulu biar nanti bisa mendapatkan pengukuran gula darah yang akurat. Kemudian selama masa pandemi ini ya, itu untuk Grebek Waras ini kita masih vakum karena belum ada kegiatan di masyarakat itu, sehingga kami melaksanakan istilahnya adalah pojok waras. Apa itu pojok waras? Nah, di situ sama sebenarnya, pada intinya adalah screening kesehatan namun dilaksanakan di area puskesmas. Jadi kami mengundang masyarakat untuk datang ke puskesmas dan dilakukan screening kesehatan. Seperti itu penjelasan dari saya, Bang Aziz. Oke, terima kasih Bu Astika. Baik, saya ingatkan kembali kepada Sobat Bingkai semuanya untuk terus mengikuti live video kami di Instagram dengan akun Instagram kami puskesmas_perawatan_nete dengan huruf kecil semua. Atau Sobat Bingkai juga bisa mengikuti siaran kami di YouTube kami dengan alamat YouTube-nya Puskesmas huruf P besar spasi perawatan huruf P besar spasi nete huruf N besar. Atau bisa juga mengikuti akun kami di Facebook dengan alamat Facebook kami Puskesmas Perawatan Puslete dengan huruf kecil semua. Saya ulangi,
alamat Facebook kami Puskesmas Spasi Perawatan Spasi Notif dengan huruf kecil semua. Baik Ibu Astrika, di sini sudah banyak yang mengikuti live video kami. Ini yang mau saya tanyakan ini Bu Astrika. Di masyarakat ini kebanyakan mereka itu kurang sadar bahwa dalam tubuhnya itu beresiko adanya terkena penyakit tidak menular seperti contohnya hipertensi sama kencing manis. Mungkin di sini bisa dijelaskan gimana sih seorang itu bisa mengetahui aku kayaknya kok resiko kena penyakit itu. Mungkin bisa dijelaskan untuk sobat ini semuanya. Iya begini, ada beberapa gejala yang disebabkan oleh karena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Di antaranya itu harus hati-hati jika Anda memiliki faktor keturunan dari orang tua yang mengalami hipertensi. Nah itu harus hati-hati ya Bang Aziz, karena mereka beresiko sekali untuk mengalami hipertensi juga. Kemudian dari faktor pola makan yang tidak sehat, seringkali jajan, kemudian makan makanan yang tidak sehat, junk food, kemudian santan-santan, gorengan-gorengan itu juga memicu terjadinya hipertensi. Kemudian terlalu stres berat Bang Aziz ya. Nah di situ yang sangat pemicu utama adalah terlalu stres itu biasanya mengalami tekanan darah tinggi. Karena jika seseorang itu sudah mengalami stres, dia kemungkinan akan pola tidurnya juga otomatis terganggu. Dia ketika ditensi pasti biasanya tinggi. Itu yang sering terjadi seperti itu. Gitu ya, sebenarnya kita bisa melihat dari diri kita sendiri apakah diri kita kemungkinan bisa beresiko adanya penyakit tidak menular tersebut. Baik Ibu Astrika, ini untuk pertanyaan sudah masuk. Ini dari Hani underscore 89. Ini menanyakan tentang jenis olahraga ringan yang bisa dilakukan di masa pandemi. Ini kemarin sebenarnya sudah kita bahas di siaran kami minggu kemarin, tapi mungkin perlu ditekan kembali untuk pencegahan penyakit tidak menular ini. Mungkin bisa dikasih tips jenis olahraga ringan yang bisa dilakukan di masa pandemi. Untuk olahraga di masa pandemi ini sebenarnya tetap satu, yaitu harus menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, seperti itu. Kemudian untuk olahraga ringan mungkin yang berada di dalam rumah aja, yaitu bisa sit up, push up, kemudian lari-lari kecil, atau mungkin jika Anda suka bersepeda ya Bang Aziz, nah itu bisa juga bersepeda dengan memakai masker, jangan lupa. Kemudian juga jaga jarak kalau misalnya bersepedanya berbarengan sama teman-temannya, seperti itu. Jadi ya, intinya olahraga itu enggak yang terforsir, nggak harus yang keras seperti orang nge-gym gitu ya. Iya, 30 menit minimal itu 30 menit cukup ya. Iya. Baik Ibu Astrika, tadi saya sempat tertarik dengan adanya kegiatan Posbindu ini. Apa sih pentingnya kegiatan Posbindu itu? Penting sekali Bang Aziz ya. Posbindu itu screening dasar, screening awal seseorang itu untuk mengetahui kondisi tubuhnya, bagaimana dia kesehatannya, bagaimana tekanan darahnya, itu bagaimana kalau kita tidak mengetahui itu semua, kalau kita tidak mengikuti Posbindu. Perlunya mengikuti Posbindu. Apalagi tidak semua orang itu kan memiliki misalnya tensi darah atau mungkin alatnya. Iya, alat-alatnya. Makanya diadakan Posbindu ini adalah untuk mengundang masyarakat itu agar aware atau mungkin sadar akan kesehatannya, untuk memeriksakan dirinya itu tekanan darahnya berapa. Ketika dia sudah mengetahui tekanan darahnya, wah saya tekanan darahnya ternyata tinggi, nah apa yang harus saya lakukan? Nah kita arahkan ke meja 5 untuk konseling, misalnya mengatur pola makannya, atau mungkin dia harus berobat. Kemudian tidak usah menunggu sampai periksa, tidak usah menunggu adanya gejala. Iya. Menunggu, aduh kepala saya pusing, oh saya tak periksa, tidak perlu seperti itu. Jadi
setidaknya satu orang itu ya paling tidak minimal 1 kali pemeriksaan dalam waktu 1 tahun itu. Untung-untung kalau dia itu rutin sekali periksa kesehatan. Nah itu yang lebih bagus, apalagi kalau misalnya dia punya riwayat kesehatan dari orang tua yang memiliki tekanan hipertensi seperti itu. Jadi penting sekali ya. Jadi untuk para pemula mungkin yang belum ada keluhan, pentingnya posbindu itu adanya screening dini. Ya, jadi jangan sampai nanti kecolongan, terlebih lagi bagi mereka-mereka yang punya resiko seperti halnya ada keturunan dari penyakit tidak menular tersebut. Seperti itu. Baik Ibu Astika, ini banyak sekali pertanyaan masuk dari para sobat Ninja semuanya. Saya bacakan satu persatu. Ini dari alamat Instagramnya Ahmad Awaludin. Ini menanyakan tentang apakah ada biaya mengikuti posbindu screening pemeriksaan lab atas indikasi yang sudah ditentukan oleh petugas kesehatan. Mungkin maksudnya biaya mereka yang ingin mengikuti posbindu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Astika. Untuk biaya screening ini tidak ditarik biaya atau istilahnya gratis ya. Gratis ya. Iya, terutama untuk pasien-pasien itu yang memiliki resiko. Jadi di atas usia 45 tahun ke atas itu dia sangat beresiko untuk terkena kencing manis, darah tinggi ya. Kemudian untuk di bawah usia 45 tahun itu yang mengalami obesitas. Nah, itu sangat dianjurkan untuk cek kesehatan. Terutama seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang tidak obesitas ataupun orang yang tidak memiliki keturunan karena pola hidup yang tidak sehat, dia juga banyak sekali yang sudah mengalami penyakit-penyakit tidak menular. Faktor resiko, kembali ke faktor resiko tadi ya. Benar sekali. Oke. Untuk kegiatannya posbindu ini mungkin bisa dibicarakan kepada sobat Ninja semuanya, itu setiap hari, sebulan sekali ataukah setiap hari apa? Seperti yang saya jelaskan tadi ya Bang Aziz, untuk kegiatan posbindu itu sebelum masa pandemi ini dilaksanakan setiap sebulan sekali ya. Kemudian karena ada masa pandemi ini kita memiliki inovasi pojok waras. Pojok waras itu istilahnya yaitu screening kesehatan yang diundang ke puskesmas. Jadi kita biasanya petugas itu datang ke posyandu balita, kita datang ke arisan, kita datang ke karena itu semua kan selama ini masih belum dilaksanakan. Jadi tidak mungkin screening kesehatan kok terus berhenti gitu, tidak bisa ya. Jadi harus tetap harus jalan ya. Nah itu kita mengundang terutama itu orang-orang yang beresiko memiliki penyakit hipertensi, kencing manis, itu kita undang untuk ke puskesmas, tetap kita periksa cek kesehatan seperti biasanya ya, cek kesehatan lengkap. Nah itu juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi kami mengundang tidak banyak pasiennya itu, jadi kita jadwalkan hari Senin sekian, hari Selasa maksimal 30 orang. Nah seperti itu. Kemudian untuk acara yang grebek waras ini juga seperti itu Bang Aziz ya. Jadi kami juga dari petugas menerapkan protokol kesehatan untuk mengadakan acara-acara undangan ke masyarakat. Jadi bukan di acara arisan atau di pengajian, bukan. Kumpulan ya. Jadi kami mengundang masyarakat itu untuk screening kesehatan itu di balai RW, terkadang ada di rumah penduduk yang sekiranya itu memungkinkan untuk ditempati acara screening kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi kami misalnya begini, jam 8 sampai jam 9 kami mengundang 10 orang bergantian. Kemudian jam berikutnya kami juga mengundang lagi 10 orang berikutnya. Jadi ketika masyarakat itu datang, cuci tangan, memakai masker, kami periksa. Kemudian bedanya ini, biasanya kalau di acara posbindu setelah kami lakukan screening kesehatan, kami lakukan penyuluhan. Nah sekarang tidak. Jadi ketika kami sudah melakukan screening kesehatan selesai, kami hanya cukup memberikan konseling dan pasien segera pulang. Itu agar tidak terjadi penumpukan masyarakat yang jadi mempersingkat waktu juga kan, ya tidak ada penumpukan dan resiko adanya penularan di masa pandemi
Iya. Baik Bu Astika, kita bacakan untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari alamat Instagram tri_suprihati. Ini menanyakan tentang, saya bacakan dulu, apa indikator keberhasilan dari program inovasi ini? Yang dimaksud inovasi berarti antara gerbek waras ya. Iya. Apa indikator keberhasilannya? Baik, untuk indikator keberhasilan dari program biasanya itu kami menilainya dari capaian program, dan di situ kami ada sasaran. Sasaran itu ditentukan dari provinsi. Untuk di Puskesmas Ngeletih itu penduduknya usia 15 sampai 59 tahun itu sebanyak 10.917, lumayan banyak juga ya Bang Aziz. Menyita waktu banyak. Iya, makanya untuk program-program yang PTM yang kemarin itu sebelum ada inovasi itu kita itu ya lumayan kesulitan mendapatkan sasaran sampai segitu ya. Kami hanya menunggu di pos bindu, masyarakat suruh datang, itu masyarakat nun sewu apa agak susah gitu. Mungkin karena kepeduliannya yang kurang dari masyarakat itu sendiri. Rata-rata masyarakat itu kurang aware terhadap kesehatannya, jadi mereka mungkin merasa dirinya itu saya nggak ada gejala, saya nggak sakit, saya sehat. Atau terkadang banyak sekali yang gini Bang Aziz, saya itu takut kalau periksa tekanan darah nanti kalau saya tinggi, saya harus gimana gitu. Nah itu dia. Nah indikatornya dari sini adalah capaian. Iya, banyaknya capaian yang kita dapatkan itu adalah indikator keberhasilan dari program inovasi saya ini. Termasuk indikator dari program ini dari masyarakat diharapkan benar-benar terjaga kesehatannya, jangan sampai adanya penyakit tidak menular ini ada di mereka semuanya, seperti itu ya. Baik, ini yang tadi mau saya tanyakan sebenarnya satu, ini tentang adanya pos bindu atau yang sekarang adanya apa tadi yang diundang ke puskesmas? Pojok waras. Oke. Ini yang mungkin yang ada yang ditanyakan. Itu kan nanti sistemnya undangan. Kalau misalkan dari sobat bingkai atau dari masyarakat yang menginginkan mengikuti pojok itu bisa apa tidak ya? Tentu saja bisa. Kalau dulu sebelum masa pandemi, pojok waras itu kami buka itu untuk pengantar pasien. Jadi kita itu tidak hanya memperhatikan pasiennya saja. Pasien datang diobati pulang, tidak hanya itu. Akan tetapi juga keluarga pasien. Jadi misalnya putranya ngantar ibunya periksa, putranya nggak boleh pulang, ayo bapak kita periksa dulu, seperti itu. Tapi karena ada masa pandemi ini, kita pojok warahnya melalui undangan itu tadi. Akan tetapi apabila sobat bingkai ingin sekali melakukan screening kesehatan di puskesmas kami, silakan datang langsung ke puskesmas kami. Kami selalu siap melayani Anda. Itu jangan lupa sobat bingkai semuanya dan masyarakat umum sekitarnya, kalau jenengan mau mengikuti kegiatan pojok waras atau gerbek waras ya Bu Astika, itu bisa aja langsung mendatangi ke layanan kami, gak usah ragu, gak usah malu, yang penting kesehatan jenengan tetap terjaga. Baik Ibu Astika, kita memasuki pertanyaan selanjutnya. Waktunya semakin berjalan terus, pertanyaan semakin banyak. Ini dari alamat Instagramnya Jumadia 47. Oke, pertanyaannya adalah untuk mengikuti gerbek waras, apakah bisa kelompok kegiatan RT mengundang petugas dari puskesmas? Ini terutama di masa pandemi ini. Iya, tentu bisa sekali ya Bang Aziz. Jadi memang inovasi gerbek waras ini memang ditujukan kepada perkumpulan RT, perkumpulan RW dan sebagainya. Nah, tentu saja bisa sekali untuk menghubungi puskesmas kami atau petugas kami untuk melaksanakan screening kesehatan di RT Anda semua. Silakan, kami akan menjadwalkan. Tentu saja nanti kita koordinasi dulu ya untuk pelaksanaannya bagaimana. Kemudian nanti kita datang langsung ke RT jenengan, kemudian seperti itu. Berarti dari para masyarakat untuk mendapatkan layanan itu, apakah mereka harus datang langsung ke sini atau mungkin perlu bikin janjian dulu, gimana Bu Astika? Tentu saja janji dulu, enggak apa-apa. Di sini pengelola programnya kebetulan saya,
Mungkin Atau mungkin bisa dibagikan nomor WA. Boleh kan? boleh, Dibagikan boleh, nomor boleh, WA-nya ke kita silakan. semuanya. Mungkin Sobat Bingkai bisa mencatat nomor WA saya 081 332 645 191. Saya ulang lagi ya, 081 332 645 191. 081 332 645 191. Benar. Jangan lupa itu Sobat Bingkai semuanya namanya pemegang program penyakit tidak menular Ibu Astrika. Baik, Ibu Astrika, kebetulan di depan sini ada alat. Ini alat apa ya Ibu Astrika? Seperti timbangan atau apa gitu? Iya, ini saya mau memperkenalkan alat PTM ya, salah satu. Alatnya PTM ini. Iya, salah satu PTM kit. Nah, di sini alat ini bisa mendeteksi berapa banyak lemak di dalam tubuh kita, kemudian mengukur langsung indeks massa tubuh. Jadi selain Bapak Ibu bisa dari kalkulator IMT tadi, kita juga bisa melihat dari alat ini. Atau kita perlu coba dulu yang ini Bu Astrika, Boleh, yang pakai boleh, alat boleh. Instagram saya sekalian jelaskan ke Sobat Bingkai semuanya gimana cara pemakaian kalkulator IMT ini. Bisa dijelaskan Bu Astrika, silakan. Nah, untuk pemakaian kalkulator IMT tadi ya, untuk pemakaian kalkulator IMT tadi, ini saya coba kepada Bang Saya Haji aja. ya. Baik sih. Jadi malu. Iya. Tinggi badannya berapa? Saya tinggi badannya 170. Kemudian berat Berat badan badannya saya 73. Kebetulan ini ideal kali ya. ideal atau enggaknya bisa kita lihat dari sini. Baik, iya, ya, iya. Bang Aziz ya. Nah, di sini untuk tinggi badan 170 dengan berat badan 73 bisa dilihat IMT-nya itu 25,3 Bang Aziz. Itu artinya gimana itu? Nah, ini di sini sudah dijelaskan, jadi Anda tidak perlu googling atau apa untuk menjelaskan itu ya. Di sini ada tulisannya kelebihan bobot. Ada tim ini buat saya nih, buat Sobat Bingkai semuanya karena kerja berat badan. Iya, jadi Bang Aziz harus diet ya. Diet. Iya, di sini normalnya itu untuk IMT atau indeks massa tubuh itu 18,5 sampai 24,9. Jadi di atas itu sudah termasuk kelebihan bobot atau lebih kurang dari itu termasuk kurus gitu. Nah, Aziz diet ya. Terima kasih Bu Astrika. Baik, kepada Sobat Bingkai semua jangan lupa Anda juga bisa menginstalnya di Play Store tadi dengan nama kalkulator IMT untuk mengetahui indeks massa tubuhnya, sekaligus Anda sekalian itu keberatan berat badan apa enggak, gitu loh yang penting agar Anda bisa mengontrol dietnya. Baik, langsung aja kita praktekannya ini Bu Astrika. Baik. Saya panggilkan kru kami. Halo kru, kita tolong satu orang ke maju ke depan. Baik, ini gimana cara pakainya? Kita nyalakan dulu ya latnya. Kemudian saya tanya dulu, Ibu usianya berapa Bu? 30 ya. Usia 30. Kemudian tinggi badannya berapa Bu? Tinggi badan 155. 155. 155. Oke. Oke. Kemudian kita tunggu 0 dulu. Nah, silakan naik Bu. Ini tujuannya untuk apa Bu Astrika? Mungkin sambil dijelaskan kepada Sobat Iya, Bingkai semuanya. Ini untuk menjelaskan. Nah, di sini akan muncul berat badan. Ibu berat badannya 70,8. Kemudian kita tunggu dulu ini untuk mengukur. Nah, lemak tubuhnya 37,1 itu kelebihan dulu. Nah, Ternyata untuk sama aja. visceral fat itu adalah lemak-lemak yang ada di dalam tubuh yang membungkus organ-organ dalam kita. Itu 10,5. Normalnya 5 sampai 9. Nah, jenengan lemaknya juga banyak, Bu. Nah, ini untuk Perlu diet ini Ibu. Tim kami kebanyakan makan, kebanyakan job, jadinya gendut dan kebanyakan segalanya. Dilanjut Bu Astrika. ya, nah ini untuk kalori yang dibutuhkan yaitu 1402 kilokalori. Artinya apa? Nah, itu kalori yang dibutuhkan maksudnya dari Asumsi, masukan. Ya, Itu untuk perharinya. iya, untuk melaksanakan aktivitas dia membutuhkan kalorinya 1402.
Ya, apalagi Nah, untuk IMT-nya itu 29. IMT indeks masa tubuh. Indeks masa tubuh. Oke. Sudah cukup. Sudah selesai? Terima kasih kru kami. Anu diet ya kru kami. Jangan makan banyak. Baik, kita kembali Bu Astika. Terima kasih sekali. Ini saya mau tanya untuk menjaga biar berat badan ideal. Kebetulan tadi tim kami termasuk saya sendiri ternyata tidak ideal. Tipsnya apa sih untuk menjaga berat badan ideal itu? Nah, tentunya untuk menjaga berat badan ideal adalah kurangi karbohidrat. Nah, Kurangi karbohidrat. Iya. Karbohidrat termasuk nasi berarti ya? Iya, nasi atau mungkin bisa makan pengganti nasi. Pengganti Jadi nasi. seperti apa namanya, kentang, kemudian ketela Kentang, dan sebagainya. ketela. Ya, kemudian Jagung perbanyak, bisa ya? ya perbanyak makan buah dan sayur itu Buah, terutama. sayur. Kemudian juga protein. Protein itu bisa menggantikan sel-sel yang rusak. Nah, protein itu nggak harus mahal kok Bang Aziz. Jadi seperti protein nabati, tahu, tempe itu kan masih Cukup ya, terjangkau. tahu tempe kan Ya. banyak di masyarakat Ya, yang sudah cukup kemudian ya. protein hewani itu yang berasal dari hewan-hewan ya, seperti daging, telur dan sebagainya itu. Kemudian jangan lupa olahraga. Nah, saya tanya juga Bang Aziz, olahraga apa enggak? Pasti olahraga sedikit. Nah, itu dia. Itu sangat penting sekali untuk menjaga berat badan Nah, ideal. ini untuk olahraga ini yang di masa pandemi ini kita kan nggak boleh sering keluar rumah. Ini olahraganya yang bisa kita pakai untuk menjaga biar tubuh ideal dan biar penyakit tidak menular itu tidak masuk ke kita. Apa aja yang bisa kita terapkan? Olahraga itu nggak perlu mengeluarkan banyak biaya kok Bang Aziz ya. Yang penting kita itu aktivitas, kemudian stretching, terus olahraga ringan. Akan tetapi ya Sobat Bingkai, aktivitas yang menghasilkan seperti menyapu, cuci piring, kemudian cuci baju itu bukan olahraga. Jadi olahraga itu cenderung aktivitas yang tidak menghasilkan. Jadi seperti lari-lari, jalan santai, seperti itu, bersepeda. Nah, begitu. Siap. Baik Bu Astrika, kita bacakan lagi pertanyaan dari pemirsa. Ini ada dari akun Instagramnya Marantika Cantika.baru.rio. Pertanyaannya ialah, saya bacakan, apakah tensi harus dilakukan seminggu sekali atau ketika ada keluhan? Dan bagaimana cara mencegah dan mengendalikan hipertensi tersebut? Silakan Bu Astika. Nah, untuk pengukuran tekanan darah sudah saya jelaskan yang tadi ya. Untuk screening kesehatan itu pada intinya itu adalah minimal 1 kali dalam 1 tahun. Itu bagi yang normal. Akan tetapi jika ditemukan ketika posbindu ditemukan tekanan darah yang di atas 140/90, itu setidaknya itu minimal sebulan sekali itu harus melaksanakan cek kesehatan darah. Minimal itu ya Bang ya. Jadi bisa lebih dari itu untuk mengecek, karena apa? Ketika seseorang itu sudah menderita tekanan darah tinggi, ketika dia stres atau mungkin pola makannya yang sedikit ngawur seperti itu, dia itu ketika dicek lagi dia akan tinggi lagi. Nah, itu sangat penting sekali untuk mengontrol tekanan darah dengan obat penurun hipertensi, obat hipertensi Seperti itu. itu. Jadi Ya. kalau emang bisa kita dengan diet atau menjaga kesehatan, tidak perlu dengan obat-obatan, cukup dengan jaga kesehatan dan Kalau nutrisi yang bisa sebelum terkena hipertensi harus dijaga jaga pola- kesehatan. Iya, Baik, pola terima kasih. hidup yang sehat. Siap. Ini yang lebih menarik tadi tentang inovasinya Bu Astrika, tentang adanya gerbek waras. Nah, mungkin Sobat Bingkai semuanya bisa dijelaskan lagi Bu Astrika, ini untuk gerbek warasnya itu tekniknya, jalannya itu kayak gimana? Jadi gini Sobat Bingkai, untuk pelaksanaan gerbek waras ini, jadi kami biasanya pada awal itu koordinasi dengan wilayah, pemegang wilayah itu untuk jadwal-jadwalnya arisan atau mungkin pengajian. Setelah itu kami
menghubungi yang ditempati pengajian, misalnya Ibu A gitu, kita menghubungi Bu, kita mau ada pengajian dan sebagainya, kita mau ada screening dasar dan sebagainya gitu, kira-kira berkenan apa enggak. Kemudian kita nanti kalau sudah disepakati jadwalnya, jadi sebelum dimulai acara biasanya kita lakukan dulu pemeriksaan. Jadi pengukuran tekanan darah, begitu ada ibu pengajian yang datang gitu langsung kami laksanakan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut dan juga tensi. Kemudian ketika nanti acara sudah mau mulai, nah kita sudah berhenti, sudah selesai gitu. Jadi ya insya Allah kami melakukan screening dasar atau gerbek waras itu tidak mengganggu acara inti ya, terutama pengajian itu tadi. Jadi kami tidak mengganggu. Terkadang masyarakat itu tidak mau ya Bang Aziz kami laksanakan gerbek waras itu karena mereka berpikir nanti jadi kelamaan, nanti jadi terlalu malam dan sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi kita melaksanakannya itu sebelum dilaksanakan acara. Baik. Jadi itu tentang gerbek waras. Jadi adanya perbedaan ya antara yang gerbek waras sama pojok waras. Kalau gerbek waras itu berarti aktivitasnya kita kerjakan di luar. Mungkin dengan kita masuki ke acara-acara di lingkungan, atau mungkin kita mengadakan acara sendiri di suatu tempat dengan mendatangkan para pasien atau masyarakat yang ingin periksa atau mengikuti acara gerbek waras. Beda lagi kalau acara yang pojok waras ya Bu Astika. Kalau pojok waras berarti acaranya di lingkungan layanan di Puskesmas dengan mendatangkan pasien. Atau mungkin dari pasien sendiri yang mau datang periksa bisa datang langsung ke Puskesmas. Benar seperti itu ya Bu Astika. Iya, jadi gini Bang Aziz ya. Untuk pojok waras ini kami melaksanakannya pada jam kerja. Jadi ketika ada pasien-pasien tadi atau mungkin pengantar pasien atau bahkan mungkin non sewu ada orang lewat gitu, saya pengen tensi aja gitu. Boleh ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Ada orang lewat. Oh itu ada pemeriksaan aku tak ikut. Berarti boleh ya, boleh sekali ya. Iya. Baik Bu Astika, saya ingatkan kembali kepada Sobat Bingkai semuanya untuk terus mengikuti live video kami di Instagram atau di YouTube atau di Facebook kami dengan alamat Instagram kami puskesmas_perawatan_ngeteh dengan huruf kecil semua, atau di YouTube kami dengan alamat puskesmas huruf P besar spasi perawatan huruf P besar spasi ngeteh huruf N besar, atau di alamat Facebook kami puskesmas spasi perawatan spasi ngeteh dengan huruf kecil semua. Baik Ibu Astrika, ini kita memasuki pertanyaan yang selanjutnya. Aduh banyak sekali nih. Sebentar Bu Astika, saya pilih pertanyaannya. Ini dari alamat Instagramnya dianya_kamil_yabil menanyakan tentang apakah gejala kanker leher rahim. Nah ini kanker leher rahim yang kebanyakan masyarakat kurang tahu nih Bu Astika. Mungkin bisa dijelaskan tentang kanker leher rahim sekaligus dengan pertanyaan Budianya tadi gejalanya. Silakan Bu Astika. Baik, untuk gejala kanker leher rahim ini memang akhir-akhir ini banyak sekali ya penyebab kematian diakibatkan karena kanker leher rahim itu. Karena di sini terutama gejalanya yang harus diwaspadai yaitu headnya yang tidak teratur. Jadi ibu-ibu atau mungkin para wanita itu harus aware ya sama kesehatannya itu. Kok kenapa ya head saya kok tidak teratur, yang biasanya teratur setiap sebulan sekali, ini kok mundur, atau mungkin dalam satu bulan kok lebih dari satu kali menstruasi. Nah itu perlu diwaspadai. Kemudian adanya nyeri panggul yang hebat. Kemudian maaf berganti-ganti pasangan. Nah itu juga bisa beresiko sekali untuk terkena kanker leher rahim. Kemudian keputihannya itu keputihan yang tidak normal. Keputihan yang tidak normal itu seperti terasa gatal, kemudian bau ya. Nah itu dia keputihan yang tidak normal itu yang harus diwaspadai juga. Kemudian untuk perdarahan di luar masa menstruasi. Jadi ketika sudah menstruasi beberapa hari lagi kok
menstruasi lagi, kenapa ya, itu harus segera diperiksakan. Tapi di puskesmas kami ada loh, ini apa namanya, pemeriksaan IVA. Nah itu nanti pemeriksaan sekilas. Jadi gini, untuk pemeriksaan IVA itu dilaksanakan setiap hari Kamis di puskesmas kami itu dengan memeriksa leher rahim. Dia nanti akan ketahuan apakah dia, kalau dia cenderung ada istilahnya mengarah ke kanker rahim, kami juga punya krioterapi. Jadi untuk indikasi oleh dokter untuk dilakukan krioterapi, kami juga ada di sini. Jadi tidak perlu ke rumah sakit ya Bang Aziz. Jadi kita laksanakan itu krioterapi. Kemudian jika membutuhkan rujukan, kami juga bisa melakukan rujukan secara online juga. Kemudian untuk melaksanakan IVA itu tidak ditarik biaya, jadi gratis. Gitu ya. Iya. Jadi untuk para sobat Bingkai semuanya atau masyarakat Bingkai, kalau ada keluhan seperti yang disebutkan tadi, itu jangan malu-malu untuk memeriksakan diri. Ya, karena di puskesmas kita ini juga ada pemeriksaan untuk mendeteksi adanya kanker rahim tersebut. Benar. Dan sekali lagi biayanya gratis ya Bu Astika. Iya. Gratis dan bisa untuk semua orang. Oke, baik Bu Astika, kita masuki pertanyaan selanjutnya. Masih banyak ini masalahnya pertanyaannya. Baik, ini dari Ibu Rosi _salon_ Kediri. Oke, ini pertanyaannya tentang mengapa orang dengan kegemukan itu kok cenderung adanya hipertensi. Emang itu mitos atau benar sih? Kalau orang gemuk cenderung hipertensi atau gimana? Nah, itu dia. Tadi seperti tadi Bang Aziz saya kasih tahu untuk diet. Nah, pentingnya diet. Pentingnya diet itu karena obesitas itu memang cenderung menjadi hipertensi karena peredaran darahnya itu kan tidak lancar. Beda dengan orang-orang yang dengan tubuhnya yang normal. Adanya ya, lemak yang menumpuk tadi berarti. Nah, iya, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi ibaratnya seperti kompa itu ya. Kompa itu kalau kita selangnya ada selangnya itu yang kerak-keraknya, otomatis dia nggak lancar. Itu contohnya ya. Iya, otomatis dia pompanya juga semakin berat seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bu Astika. Baik, ini waktunya semakin mepet. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum bisa kita jawab hari ini pada live video kami, mohon maaf, nanti kami akan menjawabnya lewat offline atau lewat Instagram atau Facebook kami. Baik, untuk yang terakhir Bu Astika, sebelum kita mengakhiri acara, mungkin ada tips khusus atau statement untuk menutup acara pada hari ini. Silakan Bu Astika. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, screening dasar itu sangat penting ya Sobat Bingkai. Jadi harus paling tidak 1 kali dalam 1 tahun laksanakan screening kesehatan, cek tensi, kemudian ukur berat badan, tinggi badan. Nah, pola hidup sehat dengan cerdik. Apa itu cerdik? C, cek kesehatan secara rutin. E, enyahkan asap rokok. R, rajin olahraga. D, diet seimbang. Kemudian I, istirahat cukup. K, kelola stres. Seperti itu. Dan jangan lupa nanti ketika ada pojok waras atau grebek waras, silahkan berpartisipasi. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih Bu Astika atas waktunya pada kesempatan hari. Kembali saya ingatkan kepada Sobat Bingkai semuanya, jangan lupa ikuti acara kami Bingkai Bincang Kesehatan dan Informasi setiap hari Jumat pada pukul 10 sampai 11 siang. Bisa juga dilihat di akun Instagram kami dengan alamat puskesmas_perawatan_OT atau di alamat YouTube kami yaitu Puskesmas huruf P besar spasi perawatan huruf P besar spasi ngetik huruf N besar, atau di alamat Facebook kami Puskesmas spasi perawatan spasi ngetik dengan huruf kecil semua. Dan sampaikan pertanyaan itu akan kita bahas bersama-sama. Baik, saya akhiri acara kita hari ini. Saya bertugas di sini bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Sobat Bingkai semuanya. Jangan lupa terus pantau Instagram kami dan ikuti live video kami. Jangan lupa tetap dengan protokol kesehatan, memakai masker,
mencuci tangan dan jaga jarak. Salam sehat, Sobat Bingkai, sampai jumpa.